Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olos Safian Pakapian dengan UKM 2335 Pada video kali ini saya akan menjelaskan project fine tuning menggunakan edit model menggunakan model Qwen317B menggunakan 3 dataset, 3 adapter dan juga radio. Langsung saja kita jelaskan di sel yang pertama. Nah, pada sel yang pertama ini kita instalasi semua library yang dibutuhkan. Jadi kita instalasi, misalnya ada yang kita perlu perhatikan tuh ada transformers. Nah, di sini kita harus menginstal transformersnya itu dengan versi 45.51.0, karena kita tahu arsitektur Qwen 3 ini adalah model yang relatif baru dan dukungannya baru ada di versi yang 4.51 ini. Kemudian kita juga menginstal PEV untuk LoRa, standard base untuk quantization 4 bit, kemudian radio antarmuka demo di akhir. Kemudian kita setelah itu lanjut ke sel kedua. Nah, pada sel kedua ini kita menyiapkan semua library atau mengimpor semua library dan mendefinisikan variabel penting. Variabelnya itu ada, misalnya variabel penting itu ada yang ini, menaikkan recursion limit Python ke 2000. Nah, jadi ini tuh untuk mencegah error pada operasi yang dalam. Kemudian ini ada output sebagai tempat menyimpan semua adapter hasil training. Kemudian kita mendefinisikan modelnya itu Qwen317B. Kemudian kita juga setelah dijalankan dia akan menampilkan CUDA is2. Jadi CUDA itu ini adalah artinya itu GPU-nya tersedia. Jadi di sini kita menggunakan GPU. Jika kita tidak menggunakan GPU, maka proses trainingnya itu akan berlangsung sangat lama. Kemudian kita lanjut ke sel yang ketiga. Nah, pada sel yang ketiga ini kita menangani proses upload dan normalisasi dataset. Di sini pada sel ini kita membuat kode untuk mengupload data CSV-nya nanti. Kemudian langsung juga untuk menormalisasi. Kita lanjut ke sel selanjutnya, yaitu sel keempat. Nah, pada sel ini itu kita akan menampilkan bytes pertama dari setiap dataset stadium normalisasi. Kenapa kita perlu menampilkan lagi? Karena di sini itu kita perlu memastikan bahwa kolom sistem itu berisi peran atau instruksi model, kolom user itu berisi pertanyaan atau input dari pengguna, dan kolom asisten itu berisi jawaban yang ingin kita pelajari. Nah, kita akan memastikan bahwa setiap itu memiliki isi yang sepatutnya sistem asisten dan juga user. Jadi jika mereka tertukar, maka dia akan proses trainingnya akan salah, model yang dihasilkan pun tidak akan sesuai harapan. Jadi kita perlu memastikan. Nah, kita lihat di sini semuanya sudah sesuai. Kita lanjut ke sel yang kelima. Nah, di sel yang kelima ini kita mendefinisikan semua parameter training. Kita akan mendefinisikan semua parameter trainingnya. Misalnya itu ada epos, batch size, kita akan jelaskan yang epos saja. Nah, untuk yang epos ini kita hanya melihat seluruh dataset satu kali. Jadi untuk fine tuning dengan data sebesar satu epos biasanya sudah cukup. Nah, itu untuk parameter lainnya itu ada learning rate, eval size, kemudian ada set 42. Nah, untuk yang eval size ini sendiri yaitu untuk membagi datanya menjadi, misalnya itu untuk evaluasi atau untuk data test sebanyak 5%. Kemudian kita masuk ke sel yang keenam. Nah, pada yang sel keenam ini juga untuk mendefinisikan fungsi-fungsi inti yang menjadi fondasi proses training. Tentunya ada 3 fungsi yang penting, itu adalah raw to meshek. Yang ini fungsi raw to meshek itu untuk mengubah satu baris data CSV menjadi format percakapan yang dimengerti model, yaitu urutan pesan keberadaan sistem, user, lalu asisten. Kemudian ada
load base model token yang nah jadi kalau ini tuh untuk membuat model Qwen317b itu dengan quantitation 4 bit menggunakan bis config. Inilah inti dari pendekatan LoRa. Kemudian yang selanjutnya itu ada build LoRa config. Untuk yang build LoRa config ini untuk mendefinisikan konfigurasi adapter LoRa. Selanjutnya kita masuk ke sel 7. Nah, sel 7 ini untuk mendefinisikan fungsi utama training dan sebuah callback custom yang sangat berguna. Misalnya di sini ada training progress callback. Nah, training progress callback ini yaitu kelas yang kita buat sendiri untuk menampilkan progress training secara real time. Misalnya kita kan di sini ada, misalnya kita di sel yang 7A ini kita melakukan kita jalankan trainingnya. Nah di sini dia sudah menampilkan proses trainingnya secara real time. Jadi itu adalah fungsinya. Lanjut ke sel selanjutnya yaitu sel 7A, 7B, 7C. Nah pada sel ini kita untuk melakukan training. Nah untuk 7A itu untuk training case, training one case itu untuk case 1, yang 7B untuk case 2, yang 7C nya untuk case 3. Jadi ini ada proses trainingnya. Kemudian pada sel 8 yaitu load, base model, dan adapter untuk perbandingan. Nah setelah selesai kita training, kita ke depan kita membuat kembali base model dan memasang semua adapter yang sudah tersedia di folder output. Output sel ini adalah konfirmasi daftar adapter yang berhasil dimuat. Nah ini adalah daftar adapter yang berhasil dimuat. Kemudian kita lanjut ke sel yang ke-9. Nah pada sel ke-9 ini kita fungsi generate jawaban. Jadi sel ke-9 ini menyiapkan fungsi inferensi sekaligus langsung menjalankan tes perbandingan pertama. Misalnya fungsi get answer yang ini. Nah fungsi get answer itu membungkus form dalam format chat Qwen yang benar menggunakan apply chat template, lalu menjalankan model dengan parameter sampling seperti temperature, kemudian ada top K, top P, parameter disable adapter to. Jadi fungsi ini untuk memungkinkan kita menjalankan model tanpa adapter, yaitu model mentah menggunakan objek model yang sama. Nanti ini kita gunakan supaya untuk perbandingan yang menggunakan adapter dan juga untuk yang menggunakan adapter yang tidak menggunakan adapter. Di sini kita lihatnya, ini adalah hasilnya. Ini adalah hasil dari model yang tidak menggunakan adapter. Misalnya dia nama pengguna Budi, alamat Bandung. Nah, kalau yang ini dia untuk yang sudah menggunakan fine tuning, sudah menggunakan adapter yaitu fine tuning model. Di sel yang ke-10 kita untuk membandingkan model secara interaktif. Jadi sel ke-10 ini membuka antar muka radio yang memungkinkan perbandingan model secara interaktif. Kita bisa lihat di sini di outputnya. Coba kita langsung bandingkan. Hasilnya ini. Nah ini untuk model rawnya, nama Budi. Ini sama saja seperti yang tadi, tapi kemudian kita lanjut saja ke sel yang ke 11. Pada sel ke-11 ini adalah utilitas untuk situasi ketika kernel Python sudah restart namun folder output masih ada di disk. Jadi sel ini hanya dipakai jika rantai masih memiliki folder output, tapi variabel Python di memori sudah hilang karena kernelnya restart. Untuk sel ke-12 seperti cuma catatan troubleshooting. Lanjut ke sel ke-13. Nah pada sel ke-13 ini kita melakukan upload adapter zip untuk demo Zalur D. Di sini saya masukkan langsung ketiga-tiganya. Nah, karena di sini kita menggunakan cache yang tadi kita menggunakan, yang saya jalankan terakhir adalah model yang 7C, maka dia menggunakan cache yang ketiga, otomatis menggunakan cache 3. Kemudian yang
saldo akhir itu sel 14. Nah, pada sel ini kita adalah untuk sama saja seperti sel 10 tadi, ini hanya untuk perbandingan saja. Kita bandingkan modelnya. Jadi untuk sel 14 ini fungsinya hampir sama dengan sel 10, namun menggunakan adapter yang diupload via sel 13. Jadi penggunaan membeli adapter dari Dotdon. Setelah kita bandingkan, inilah hasilnya. Saya akhiri penjelasan saya atau pembahasan saya mengenai project fine tuning LED unit model menggunakan Quantic S7B. Jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan sekian dan terima kasih.